dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Malam ini Hotman diminta untuk membahas topik yang membuat Hotman menangis. Hot Room adalah salah satu TV show yang paling banyak digemari di Metro TV. Tapi malam ini kami harus membahas topik di mana seorang ibu mencabuli anaknya umur 4 tahun demi uang. Ibu satu lagi mencabuli anaknya juga demi uang. Bukankah seorang ibu harusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi anaknya? Apakah ini murni karena faktor kemiskinan atau karena kejahatan digital melalui medsos sudah sedemikian parahnya? Dan bagaimana proses penyidikan oleh penyidik? Apakah sudah ditangkap biang pelakunya? Inilah Hot Room. Miris ibu mencabuli anak demi uang. Pemirsa, apa persamaan Sintayong, ketua Timnas Nasional, dengan Hotman Paris? Begitu Sintayong tiba di Indonesia, kegemaran dia adalah kopi luwak hitam premium. Hotman tiap subuh juga minum kopi, makanya saya banyak menang perkara. Karena kopi luwak hitam premium ini aman di lambung, meskipun belum makan sudah bisa diminum. Anda mau maju seperti Sintayong atau seperti Hotman Paris? Inilah kopinya. Aduh, bersinar seperti berlian saya. Bapak Kombes Ade Ari Sam, Kombes Kabid Humas Polda Metro Jaya. Siap. 2 kasus miris ibu cabuli anak demi uang. Sudah bagaimana perkembangan penyidikannya? Siap. Yang pertama kami mengaturkan rasa prihatin yang mendalam atas kasus ini, Bang. Bapak Kapolda mengingatkan penyidik untuk mengusut tuntas. 2 kasus ini berawal dari patroli siber yang intensif dari rekan-rekan Subdit Jatanras dan Subdit Siber, Direktorat Reskrim Sus dan Reskrim Akhirnya mendapati ada 2 buah video yang viral, pencabulan seorang ibu-ibu muda yang ternyata akhirnya ditemukan faktanya terhadap anaknya. Ya. 2 tersangka ibu-ibu ini sudah ditangkap dan ditahan atas perbuatannya, kemudian anak-anaknya juga dilakukan pendampingan oleh penyidik. Kemudian pendalaman terhadap kasus ini masih terus dilakukan. Kedua tersangka mengaku disuruh oleh sebuah akun Facebook yang kebetulan sama. Dan pengungkapan ini, Bang, tidak begitu lama ya, tidak kurang dari sebulan munculnya berbarengan, kemudian diungkapnya juga berbarengan. Ini atasnya sama, akun Facebook Ica Sakila, dan pemilik akun Facebook ini juga sudah diperiksa. Saudari S mengaku dia juga mengalami hal yang sama, disuruh oleh sebuah akun Facebook. Jadi hanya disuruh mau melakukan itu, tanpa pernah ketemu, tanpa ada transferan dulu? Betul, diiming-imingi karena kedua tersangka melihat di laman Facebooknya ada iming-iming akan diberikan pekerjaan, akan diberikan sejumlah uang, ada yang dijanjikan 15 juta, ada yang dijanjikan 8 juta, dengan syarat yang pertama mengirimkan foto tersangka tanpa busana. Kemudian dipenuhi, ketika dipenuhi ditagih bayarannya ini tidak mau diberi, bahkan diminta untuk melakukan adegan yang berikutnya. Yang akhirnya melakukan persetubuhan terhadap anak, yang satu juga, yang ibu-ibu yang terakhir bahkan diminta lagi untuk mencari aki-aki, mencari kakek-kakek untuk direkam videonya. Tidak sempat. Karena jadi baru 1 video masing-masing? Iya, akhirnya mereka melapor ke suaminya. Terus? Saat ini sedang dalam proses penyidikan dan ini akan dikembangkan kepada akun yang menyuruh yang satu lagi. Kok bisa video itu beredar, gimana? Yang mengedarkan video itu siapa? Karena si tersangka mengirimkan kepada akun Ica Sakila tadi, Bang. Terus? Nah, kemudian inilah yang disebarkan oleh pemilik akun Ica Sakila yang ternyata bukan Ica Sakila yang sebenarnya, karena pemilik akunnya sudah diperiksa. Jadi faktor motivasi uang bagi pengedar belum pasti. Apakah memang itu hanya iseng doang atau memang dia jual, belum pasti. Sampai dengan saat ini berdasarkan fakta penyidikan yang ditemukan oleh penyidik,
keterangan tersangka, bukti pendukung. Sampai dengan saat ini motifnya adalah ekonomi. Dengan alasan dia diiming-imingi dapat 15 juta dan 8 juta, makanya tersangka mau mengikuti apa yang diarahkan oleh akun Facebook tersebut. Terus apa nih, ancaman hukumannya apa yang dituduhkan kepada dua ibu ini? Ya, yang pertama adalah Undang-Undang ITE, ya. Pasal 45, Junto 27, menyebarkan... 6 tahun penjara ya? Ya, 6 tahun. Menyebarkan konten elektronik, dokumen elektronik bermuatan pornografi. Yang kedua Undang-Undang pornografi itu ancamannya 7 tahun. Yang ketiga Undang-Undang perlindungan anak, perbuatan cabul terhadap anak. Yang keempat dilapis juga dengan pasal KUHP. Apakah otak pelaku di belakang, katanya inisial M, ada indikasi di mana? Ya, ini sedang didalami ya, karena M ini atau nama akunnya adalah ada nama akunnya, nah username-nya M, ini sedang dicari. Karena inilah yang diduga menggunakan akun Ica Sakila sehingga mempengaruhi dua tersangka ini untuk melakukan apa yang itu video ini udah berapa lama beredar sebelum ditemukan oleh Cyber Polda? Ya, proses pembuatan video ini berdasarkan keterangan tersangka adalah di pertengahan tahun 2023 semuanya. Ya, di tahun 2023. Dua-duanya? Ya, beredarnya begitu beredar dan teridentifikasi oleh tim patroli siber Polda Metro Jaya, langsung diidentifikasi dan diungkap. Apakah ini kasus pertama di Indonesia dalam pengalaman bapak ibu terhadap anak? Selama ini kan bapak terhadap putri kandung atau bapak tiri. Kalau ibu terhadap anaknya ini pertama kali atau gimana? Sejauh ini di catatan kami di Polda Metro Jaya, di Subdit Renakta dan Subdit Siber, setidaknya ada rata-rata 3 kasus per tahun dari 2021. Ibu terhadap anak? Orang tua terhadap anak. Tapi baik ibu terhadap anak? Baru 2 ini. Baru 2 ini? Ya. Ibu terhadap anak baru 2 ini? Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Mohon maaf. Terima kasih. Maksudnya Pak Nahar dari Kementerian Perlindungan Anak. Terus apa yang dilakukan oleh kementerian dan anak itu sekarang di mana? Iya, anaknya tentu ada ya. Tadi karena ini proses hukumnya sedang jalan, maka biasanya melekat dengan pendampingan terhadap anak. Maka mekanisme pelayanan yang sudah disiapkan itu aktif. Dalam hal ini kan ada di 2 tempat. 2 tempat ini maka lembaga-lembaga layanan di daerah seperti UPTD, PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sudah bekerja, dan tentu ini akan menyesuaikan sampai kapan berdasarkan kebutuhan dari kondisi masing-masing korban. Kita break. Oke, kita break dulu. Kita lanjut setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, Ibu Devi, pengamat sosial. Ibu mencabuli anak ini adalah kasus pertama. Yang sakit siapa? Rakyatnya yang sakit, ibunya yang sakit, atau faktor kemiskinan? Pertama, persoalan perdagangan orang, artinya kemudian melihat anak itu menjadi barang yang bisa diperlakukan apapun, itu bukan kejadian modern saja. Itu sudah lama sekali terjadi, catatan-catatan akademik sosial sudah menunjukkan hal tersebut. Perdagangan anak. Pelecehan terhadap anak, yang kemudian masuk pada praktek perbudakan anak, termasuk dengan mengeksploitasi anak yang sekarang modusnya saja yang berubah karena ada ruang digitalnya. Tapi praktek ini bukan praktek yang baru, itu satu catatan. Yang kedua, saya sepakat dengan Bang Hotman bahwa angkanya paling tidak di dunia menunjukkan 4% biasanya pelakunya adalah ayah kandung, 5% ayah tiri, 1% ibu. Nah, artinya ketika kemudian berita tentang perempuan melakukan hal ini kemudian menjadi besar, ini perlu hati-hati karena faktanya memang tetap laki-laki sebagai pelaku tertinggi dari kekerasan. Yang kedua, ini yang perlu diingat untuk memastikan bahwa mitos kejahatan terhadap anak itu terjadi di luar, itu salah. Memang tempat yang menjadi paling tidak aman itu justru adalah rumah. Kenapa? Tempat paling tidak aman adalah rumah. Betul sekali. Rumah yang dimana pelakunya justru adalah orang-orang paling dekat. Karena yang namanya anak, udah gitu biasanya umumnya adalah anak perempuan, mereka tidak punya kuasa untuk itu. Bahkan banyak data-data yang menunjukkan anak itu tidak paham bahwa itu salah. Dia baru sadarnya ketika sudah dia dewasa. Itu penelitian 2011 dan sebagainya menunjukkan hal demikian. Ini yang kemudian pangkalnya apa?
pendidikan tentang penghargaan terhadap setiap manusia, mau dia itu anak kecil, orang dewasa, mau gendernya apapun, ini yang minim. Tapi khusus terhadap 2 kasus ini, ya, menurut Ibu itu murni karena faktor uang, kemiskinan atau apa? Uang jelas telah mendorong semua orang untuk gelap mata. Banyak sekali kejadian sudah mendorong ini. Lagi-lagi nih karena perempuan dan ibu pula, lalu dianggap ini sebagai kasus besar. Tapi faktor-faktor lain yang menarik kaitannya dengan digital sebenarnya ini. Bagaimana tayangan-tayangan pornografi yang setiap detiknya itu menguntungkan, menghasilkan 50 juta rupiah kalau dirupiahkan. Itu yang mendorong banyak pelaku-pelaku keluarga, ayah mencabuli anak-anaknya dan sebagainya, yang sebenarnya di luar faktor ekonomi yang mendorong orang melakukan tindakan tidak berkemanusiaan pada anaknya sendiri. Jadi karena pengaruh medsos begitu? Pengaruh tayangan beracun di ruang digital, bukan medsosnya tapi kontennya, salah satunya adalah konten pornografi. Gimana itu Ibu Novita, psikolog? Apa yang terjadi kalau sampai 2 ibu mencabuli anak di bawah umur? Kalau saya melihat bahwa menjadi orang tua dijadikan hanya sebagai siklus alamiah, Bang Hotman. Jadi orang harus menikah, harus punya anak, dan akhirnya melahirkan anak-anak tanpa ada keterampilan, tanpa ada kecerdasan, tanpa ada data di kepala bahwa anak itu harus dilindungi. Mereka bahkan nggak tahu ada 10 hak anak. Nomor 4 dari hak anak adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Ini tidak ada. Jadi kalau data di kepala tidak ada, kecerdasan ini tidak ada, edukasi ini tidak ada, lebih kepada siklus alamiah, anak-anak yang dilahirkan, setuju dengan Mbak Devi, dianggap sebagai hak milik. Saya bisa memperlakukan semena-mena, sekehendak hati saya, termasuk kalau saya ada kebutuhan dengan uang, dan ada penawaran dari luar 15 juta untuk 1 video, saya tidak melihat karena saya tidak punya kecerdasan tentang masa depan. Apa konsekuensi dari apa yang saya lakukan sekarang terhadap anak ini, rekam digital, rekam jejak dia di masa mendatang. Itu tidak dipikirkan, Bang. Tapi menurut Ibu untuk alam Indonesia, faktor kemiskinan salah satu faktor menonjol. Untuk Indonesia loh. Saya bisa katakan sebagai salah satu faktor, tapi bukan sebagai faktor utama. Yang 2 pelaku ini kebetulan memang dari kalangan miskin, benar Pak ya? Dari kalangan ekonomi lemah. Betul. Begitu banyak di Indonesia kita melihat orang tidak punya uang, prasejahtera, di bawah rata-rata kemiskinan, tapi tidak menjual anak untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Jadi menurut Ibu faktor apa nih? Faktor kemiskinan, apa lagi? Faktor bagaimana edukasi tentang parenting. Jadi menjadi orang tua itu adalah satu keterampilan, anak harus jadikan sebagai amanah. Tidak hanya menikah, mempersiapkan upacara pernikahannya, Bang. Bukankah Ibu punya naluri melindungi anak, nggak perlu diedukasi? Ini harus dilihat juga sih, punya nggak dia masalah dengan psikologis? Punya nggak apa yang disebut dengan stres kronis? Kalau kita bicara kesehatan fisik, kita punya rekam medis. Kita punya catatan di dalam rumah sakit kan, rekam medisnya Bang Hotman misalnya, tahu pernah kena kolesterol misalnya, pernah trigliserida, itu nggak boleh ya. Nah ini kita punya semua, tapi rekam jejak dengan kesehatan mental kita nggak punya. Dan akhirnya stres kronis, putus asa, cemas, panik, kebutuhan semakin tinggi, dan yang dia lihat ini yang saya harus lakukan, menjual anak 15 saya. Juta ya? Hanya dengan bikin video 5 menit dapat 15 juta. Gimana nih Pak Hidayat Nur, wakil kita di DPR ini? Apa yang terjadi perlindungan anak nih? Ya tentu kita semuanya sangat prihatin ya. Tadi disampaikan Bang Kombes Ade Ari dan Mbak Novita Tandri bahwa permasalahan ini ternyata bukan hanya ibu terhadap anak, tapi juga bapak terhadap anak. Mbak Devi juga tadi menyampaikan. Ini tentu satu hal yang amat sangat memprihatinkan, dan apalagi kita bicara tentang menuju Indonesia Emas 2045. Menuju Indonesia Emas 2045 itu pasti terkait dengan anak-anak yang sekarang lagi tumbuh nih. Nah sementara kita juga mendapatkan satu fakta yang disampaikan oleh KPAI. Bahwa Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini sudah terjadi darurat pornografi anak. Darurat pornografi anak. Tetapi dalam waktu bersamaan, mohon maaf, kami Komisi 8 mitra dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam 3 tahun ini anggaran untuk kementerian kita nggak naik, Pak. Anggaran nggak naik? Malah turun. Jadi gara-gara itu Pak Nahar ya? Jadi kurang kerja, bukan?
Kan kami di Komisi 8 justru mendukung agar anggarannya dinaikkan, kewenangannya ditambah supaya ketika kemudian kasus semakin banyak, kementerian kita bisa berperan lebih maksimal lagi. Supaya dengan demikian maka kehadiran negara bisa maksimal karena memang negara diperintahkan konstitusi untuk melindungi sudut pandang Indonesia. Kalau undang-undangnya udah cukup? Cukup. Undang-undangnya sangat cukup. Ada undang-undang tentang perlindungan anak, ada undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang dasarnya juga sangat jelas. Dan sesungguhnya dalam undang-undang dasarnya ada satu yang tadi Mbak Novita juga sampaikan, yaitu ini sesungguhnya tidak sekedar hanya menikah punya anak, tetapi ada yang terkait dengan nikah punya anak itu berada dalam suatu keluarga yang disebut oleh pasal 28B ayat 1, yaitu keluarga yang sah. Keluarga yang sah itu melalui mekanisme pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah itu akan ada mekanisme di mana di KUA kalau untuk Muslim itu akan ada semacam konsultasi dan bimbingan berkeluarga. Sehingga dengan bekal-bekal tadi itu diberikan bagi yang katakanlah. Apakah faktor kemiskinan memang sudah sebegitu parahnya di Indonesia menurut Bapak? Kemiskinan ada, ya. Ada atau parah? Meningkat ya, tapi sampai tingkat parah saya kira ini perlu perdebatan berikutnya. Tetapi seperti yang tadi disampaikan, tidak semuanya terkait dengan masalah kemiskinan. Kasus ini kedua kasus tadi kan dua kasus, sekalipun ini adalah gunung es, tapi jelas mayoritas mutlaknya masih tidak juga dengan para orang yang miskin kemudian menjual anaknya dan atau kemudian melakukan tindakan kekerasan seksual pada anaknya, itu tidak mereka lakukan. Jadi ini ada faktor-faktor yang penting untuk terus dicermati, tidak semata-mata hanya karena faktor ekonomi, tapi ada juga mungkin faktor pemahaman keluarga terkait dengan masalah berkeluarga. Tugas seorang ibu itu seperti apa, mungkin juga dia belum paham dengan sebenarnya. Termasuk juga visi terkait dengan bagaimana dia sebagai ibu dalam satu keluarga atau sebagai bapak dalam satu keluarga betul-betul menghadirkan perannya sebagai orang tua untuk membimbing anaknya, menjaga anaknya, untuk melindungi anaknya supaya kemudian mereka bisa tuntas melewati masa anak-anaknya menuju pada masa dewasa. Terus usaha dari Komisi 8 untuk menaikkan anggaran dari kementerian gimana nih? Kami selalu dalam rapat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami selalu menegaskan bahwa kami di DPR siap memperjuangkan kenaikan anggaran. Tetapi ini harus melalui political will dari pihak pembuat anggaran, yaitu pemerintah dalam hal ini. Kami di Komisi 8 selalu menyampaikan di panitia anggaran kami siap untuk memperjuangkan kenaikan anggaran itu. Tapi kalau dari sana tidak muncul, ya akan susah. Terima kasih. Jadi salah satu penyebabnya juga faktor anggaran dari Kementerian untuk Perlindungan Anak. Ketemu lagi di Hot Room setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Para pemirsa, Hotman sudah jadi pengacara 38 tahun. Dan 10 tahun terakhir, Hotman selalu ngopi kopi luwak hitam premium. Benar-benar aman diminum walaupun belum makan. Ya, jadi tiap pagi kau ngopi, biar langsung saraf kamu itu langsung siap untuk menerkam rezeki. Inilah dia kopi luwak hitam premium. Mantap kan? Pak Nahar, saya mau tanya, kalau kementerian, apa yang dilakukan oleh kementerian? Kalau sudah ada anak-anak begini, ibunya di penjara, ya, anaknya dikemanakan itu? Siapa yang biayai? Ada anggaran enggak? Iya, tentu melihat dari kasus ini kan ada perempuan dan anak. Ya. Maka ini menjadi atensi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena ini juga ada persoalan yang masih didalami secara hukum, tentu ada peran-peran yang dilakukan oleh lembaga seperti di kami. Tentu melihat dari tugas dan fungsinya gitu ya. Salah satu fungsinya adalah memastikan bahwa dalam proses ini pelayanan dan pendampingan terhadap korban itu dapat dilakukan. Hanya persoalannya ini kan belum clear nih. Apakah ibu ini murni sebagai pelaku atau dia sebagai korban. Lalu kemudian yang kedua, ini anak, apakah dia lalu kemudian
di bawah kendali. Tadi ya seperti yang Bu Tendy sampaikan bahwa ini dikendalikan oleh orang tuanya karena merasa bahwa ini anaknya bebas melakukan apa-apa. Tentu ini harus dipastikan bahwa. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal, Pak. Bapak belum menjawab. Khusus terhadap dua anak ini, apakah kementerian sudah mendatanginya, sudah menampungnya, sudah diapain, atau memang Kementerian Perlindungan Anak belum tahu sama sekali, belum ada kontak sama sekali? Oh enggak, sejak awal kami mendapatkan laporan tentu kami langsung. Anak itu di mana sekarang? Ini kan di 2 titik. Kalau ini bicara tentang 2 kasus. Ya, boleh tahu nggak di mana anak itu sekarang? Satu di wilayah Tangerang Selatan. Maksudnya di bawah perlindungan siapa? Di daerah itu ada unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Dari bagian dari Bapak, dari kantor Bapak? Milik pemerintah daerah, tapi secara fungsional koordinasi dan hubungan pemberian layanan itu dengan kami. Iya Pak Kombes, anak itu sekarang di mana? 2 anak itu? Betul. Yang pertama yang usia 4 tahun itu ada di safe house atau rumah aman di unit UPTD P2 TP2A Tangerang Selatan. Oke. Kemudian anak yang kedua yang 10 tahun itu ada di keluarganya, dititipkan di keluarganya. Dititipkan di keluarganya? Ya, koordinasi dengan Kementerian PPA, dengan KPAI terus dilakukan oleh penyidik dari tahap awal karena penanganan trauma healing, kemudian pengecekan kesehatan mental terhadap tersangka ini juga dilakukan. Ini sama pentingnya juga penanganan ini di sisi lain proses penyidikan itu. Oke, jadi memang anak itu dilindungi sekarang ya? Sudah. Oke, Ibu psikolog. Siap. Kalau 2 anak sudah korban begini, apakah nanti dia besarnya akan jadi pelaku juga? Bisa. Pelaku kejahatan seksual? Sangat bisa. Kenapa bisa? Tergantung nanti kita lihat pendampingannya seperti apa. Makanya benar-benar kalau saya selalu menyarankan Pak Ade, Pak Nahar izin bahwa anak-anak ini jangan lepas. Karena biasanya kalau anak-anak karena dunia bermain, bergerak dan aktif, tidak ada gangguan makan, tidak ada gangguan tidur, tetap seperti biasa dengan normalitas dia, kita menganggap oh dia baik-baik saja, lalu lepas. Tidak didampingi lagi dan akhirnya dibiarkan. Tapi Mbak Ibu yakin ada yang peduli nggak sama anak ini? Ya makanya itu masalahnya. Jawabannya apa? Sulit untuk menjawab pertanyaan. Benar nggak Kementerian peduli? Anggaran juga nggak cukup katanya. Nah ini memang. Jawab dulu, peduli atau tidak? Saat ini masih melihat mereka peduli ya. Ya, terus? Tetapi saya lebih melihat bahwa pendampingannya nggak bisa sementara. Ya. Ini urusan seumur hidup, ini scar for life. Pada saat masuk remaja, perkembangan dia akil balik, hormonalnya berubah. Ini yang disebut dengan absorbent mind. Apapun yang diserap dengan panca indera di masa 0 sampai 6 tahun ini nggak pakai filter, Bang. Dan kalau tidak ada pendampingan, terus assessment dilakukan di usia dewasa, ini semua bisa flashback. Malah akan kembali. Jadi menambah sumber pelaku baru gitu. Sangat bisa. Sangat bisa kalau tidak didampingi dengan baik. Kalau tidak ditangani. Jadi gimana dong? Baiknya gimana? Bagaimana agar jerak rakyat ini? Apa yang harus ide Bapak gimana? Ya ada. Apakah anggaran 10 kali dilipatkan atau gimana? Enggak segala-galanya. Iya. Ini ada hal yang terkait dengan preventif, ada juga terkait dengan masalah kita ada negara hukum dan karena hukum harus dilaksanakan. Iya. Preventifnya tadi bagaimana kemudian setiap calon orang tua, bapak dan ibunya mendapatkan pemahaman dan sekaligus juga pemaknaan dan pemberian informasi yang baik dan benar tentang berkeluarga dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Nomor 2 tentang bagaimana menghadirkan keluarga yang kemudian menghadirkan harmoni. Kami dari fraksi kami pernah mengajukan rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga. Yeah. Satu keluarga yang harmonis, satu keluarga yang dalam bahasa Islamnya sakinah, mawaddah warahmah, tentu akan menghadirkan keluarga yang tahan uji, keluarga yang tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu terkait dengan masalah apapun gitu ya. Bahkan kalaupun dia miskin, keluarga yang harmoni ini tidak akan menjadikan kemiskinan sebagai sesuatu yang membuat mereka kehilangan kontrol, kehilangan ketahanan keluarganya maupun kasih sayangnya pada anak. Itu pada tingkat yang preventif. Jadi dari segi perundang-undangan sebenarnya nggak perlu dirubah lagi ya, sudah cukup keras ya. Cukup, tinggal bagaimana itu dilaksanakan undang-undangnya itu. Cukup keras ya. Karena ancaman hukumnya udah berat ya. Ada pemberatan hukuman juga loh. Kayaknya masih terlalu kecil, terlalu rendah, Bang Hotman. Ini bicara 15 tahun untuk anak, tadi 6 tahun, 7 tahun. Itu ya, ada untuk pemberatan hukuman. Bila pelaku itu adalah orang tua, pemberatan hukumnya adalah 3 kali lipat daripada hukum yang awal. Gimana Pak Kombes? Ya, penyidik berdasarkan fakta yang ditemukan tentunya
menerapkan pasal berlapis. Seperti yang kami sampaikan tadi. Tujuannya adalah selain efek jera, tapi tidak juga keluar dari fakta hukum. Dan yang lebih penting adalah bagi Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan kepada jajaran. Dan kami juga mengajak patroli siber itu jangan hanya ya beberapa pihak saja Bang, tapi ini kita semua. Jadi kalau Abang pun nanti melihat ada suatu hal yang kurang baik di media sosial dan lain sebagainya, tolong kita sama-sama kasih informasi supaya kita tindak lanjuti. Karena kalau ini tidak ditindaklanjuti segera, ini makin banyak lagi yang mendapatkan informasi negatif ini juga kurang baik. Kemarin terakhir di Polda Metro Jaya juga mengungkap jual beli konten video porno. Join masuk ke Telegram Group, maka bisa mendapatkan konten video porno anak. Ini juga sudah diungkap oleh Polda Metro Jaya sebulan yang lalu dan sudah dirilis. Artinya di media sosial ini memang sliwernya arus informasi sangat masif ya. Jadi patroli siber ini kami sarankan kita lakukan bersama-sama, kita saling mendukung dan kita melakukan mitigasi. Pak, Ibu Devi, apalagi? Aku udah putus asa nih. Apa ya? Bingung nih, solusinya gimana nih? Ya, apa yang disampaikan Pak Yayi tentang pornografi ini perlu diperdalam. Kenapa? Karena berangkat dari pornografi inilah satu yang kemudian membuat orang melihat aksi-aksi soal sensualitas, seksualitas itu bukan hal yang luar biasa lagi. Sehingga kalau tadi kita bicara bahwa ada orang yang menjual, hati-hati. Sekarang anak dan remaja juga berpotensi untuk menjual dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan uang. Karena lagi-lagi tidak melihat sebagai pornografi ini sesuatu yang salah. Sudah hal yang biasa. Iya, padahal ini akan membunuh peradaban yang akan dibunuh. Karena satu, mereka akan bisa lari ke prostitusi, yang sekarang menjadi jauh lebih mudah tanpa perlu ada perantara. Semua orang bisa tanda kutip menjual dirinya. Lalu yang kemudian secara fisik, beberapa penelitian menunjukkan bahkan otak orang yang kecanduan pornografi dengan, mohon maaf, yang kecanduan narkoba dan sebagainya, secara fisiologis itu jauh lebih rusak. Yang ini tidak terlihat. Lagi apa? Otak apa? Otak orang yang, mohon maaf, narkoba dengan yang pornografi ternyata secara fisik jauh lebih rusak orang yang pornografi. Orang tidak menyadari karena seakan-akan. Kenapa lebih rusak? Silakan tanya pada ahli fisiologis. Mereka yang membedah otak itu. Ini yang disebut dengan prefrontal cortex, Bang Hotman. Jadi yang di depan ini otak depan, yang sebagai fungsi eksekutif untuk memutuskan yang benar, yang salah, yang boleh, yang tidak, ini jadi rusak. Sama bahkan lebih rusak daripada otak orang yang terpapar kecanduan narkoba. Nah, pornografi ini nomor 1 terbanyak di dalam ruang konseling kebanyakan psikolog yang ada di dunia. Dan di Indonesia saya yakin. Nomor 1 itu pornografi, menjadi terbiasa, dan menjadi habituasi. Platform-platform dunia, platform nomor 1 dunia sekarang dengan percaya dirinya mendeklarasikan bahwa di platform kami pornografi bebas. Pertanyaan saya, apakah masyarakat kita mendukung pemerintah ketika pemerintah mau menertibkan ini? Karena sekali kita mau menertibkan, itu tidak bisa pilih-pilih. Persoalannya, negeri ini termasuk saya mungkin bisa jadi ketika disuruh pilih, oh medsos itu tempat-tempat, oh jangan. Tapi begitu terjadi kasus yang menimpa anak-anak kita, semua orang kemudian menyalahkan pemerintah atau negara. Jadi betul saya sepakat dengan Pak Ade Ari, ini tanggung jawab kita semua. Nggak bisa kemudian hanya diserahkan pada kementerian atau kepolisian. Oke, jadi otak pornografi bisa jauh lebih bahaya dari otak narkoba, begitu? Tapi bukan berarti harus pakai narkoba, hati-hati dengan Oh begitu, oke. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Tadi 2 ahli ini mengatakan bahwa penyakit pornografi justru lebih bahaya dari bahaya narkoba. Tingkat kasus pornografi di kepolisian meningkat nggak Pak? Cukup tinggi ya. Kami pernah dinas di Tangerang, di Metro. Namun yang perlu diingat, Babin Kamtibmas itu melakukan kegiatan-kegiatan preemptif. Babin Kamtibmas itu polisi kelurahan, Bang. Polisi desa. Tentunya bersama-sama dengan semua itu terutama faktor itu ya, faktor digital dari medsos atau gimana?
Ya, edukasi terus kami lakukan, upaya preventif juga, peningkatan kehadiran kepolisian juga. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan kami juga melakukan penegakan hukum. Ya. Yang kami imbau, yang kami kampanyekan ke masyarakat, agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, dan juga masyarakat tidak menjadi pelaku kejahatan. Karena yang kami perangi adalah crime-nya, bukan kriminal. Ya, jadi pornografi meningkat begitu ya? Tidak seperti itu juga, namun marak marak karena para pelaku kejahatan ini dengan latar belakang pendidikan apapun, ya mungkin abang paham yang saya maksud, dengan berbagai status sosial apapun, ini juga bisa melakukan tindak pidana karena dia sedang tidak sadar saat melakukan itu. Terima kasih, Pak Hidayat Nur. Justru orang di lingkungan keluarga justru yang bisa sangat membahayakan. Bagaimana? Ya memang saran benar. Bapak? Ya tentu saran kami pertama Bapak dan Ibu sebagai pimpinan keluarga betul-betul memahami tentang kewajibannya, perannya, dan sekaligus apa hak dan kewajiban untuk seorang anak. Sehingga kehadiran mereka di tengah keluarga dan kemudian karenanya kemampuan untuk menghadirkan keluarga yang harmonis di mana kemudian anak merasa terlindungi oleh ayahnya atau oleh ibunya, ibu kemudian pun juga merasa ada suami yang membersamai dirinya, anak yang menyayangi dirinya, tentu tidak akan mudah kemudian tergoda oleh beragam hal yang akan merusak harmoni keluarganya, merusak masa depan anaknya, merusak tata yang kemudian disepakati dalam konteks kita sebagai warga bangsa Indonesia. Ini sangat penting untuk terus diingatkan karenanya sekali lagi kami pernah mengajukan satu rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga karena kami sangat menyadari betapa sangat pentingnya institusi keluarga ini. Terima kasih. Pak Nahar, dalam sejarah Kementerian Perlindungan Anak, saya belum pernah melihat program perlindungan anak itu yang benar-benar reformasi gitu, yang menonjol, yang benar-benar memukau. Kenapa sih Pak? Program kementerian kalian itu kok kayaknya hampir nggak ada gitu loh kedengaran. Oh, ya jangan dilihat dari sisi Bang Hotman ya, tapi dari sisi tugas tentu kami misalnya tadi soal penyediaan layanan. Penyediaan layanan ini kan kita dengan daerah ketika misalnya proses penyidikan ini jalan maka semua lembaga-lembaga layanan itu sudah bisa aktif di daerah. Maksudnya begitu ada kasus, kalian langsung aktif atau gimana? Oh ya otomatis itu. Satu dari mekanisme di daerah, misalnya di TKP, itu sudah aktif di situ. Jadi ketika misalnya polisi membutuhkan tempat penampungan sementara, rumah aman. Lalu kemudian ketika polisi membutuhkan misalnya pendampingan, selama proses penyidikan, maka kebutuhan-kebutuhan itu tersedia di lapangan. Nah kalau seandainya ada kekurangan atau ketiadaan pendamping di satu tempat, maka kami nanti akan memfasilitasi, memberikan akses. Yang kasus terakhir di Jakarta Timur, seorang ayah kandung menyetubuhi putrinya bahkan dari bagian belakang akhirnya sudah kena penyakit kelamin. Ibunya datang ke saya. Ibunya datang ke saya bukan minta bantuan hukum, katanya nggak ada uang untuk mengobati. Iya, nah, gimana itu? Iya, nah ini kasus-kasus seperti ini itu bukan hanya misalnya soal kebutuhan pemulihan fisik, karena misalnya ada persoalan di kesehatan. Ada juga misalnya dalam proses tertentu, misalnya butuh pembuktian saintifik. Itu yang anak di Jakarta Timur uangnya dari mana? Karena ibunya nangis-nangis datang ke Kopi Joni. Kami sudah ketemu tentu dengan Polres Jakarta Timur, lalu kemudian putrinya sampai kena penyakit kelamin oleh ayah kandungnya. Hasilnya seperti itu. Dan ini gimana? Prita kan? Mbak Prita kan dengan Anandasea itu saya handle. Saya yang bawa ke dokter, ke dokter kandungan. Itu benar, katanya disetubuhi juga dari lubang dubur gitu sama ayah kandungnya. Vagina. Dari vagina, bukan katanya dari belakang juga? Enggak, dari depan aja, tidak dari belakang. Tapi apa? Sampai kena penyakit kelamin gitu? Kena sampai penyakit kelamin tidak, tetapi memang ada bakteri, ada virus yang kena dan sudah diobati. Yang bayar siapa? Saya, secara pribadi. Oh, secara pribadi. Oh, good on you, ya. Oke, jadi saran ibu gimana selanjutnya ini? Sekaligus penutup kita ini. Baik, kalau buat saya begini,
harus dari pemerintah sih, bahwa harus berkembang baik dulu sebelum berkembang biak. Karena kalau tidak berkembang baik, punya anak yang akan menjadi korban. Karena anak selalu yang menjadi posisi yang lemah. Dan harus betul-betul kita ingat, lebih baik preventif. Bahwa kalau kita semua tahu, orang tua adalah arsitek jiwa, pemahat jiwa, kita akan sangat-sangat berhati-hati dalam menentukan langkah kita untuk anak-anak. Ada konsekuensi jauh ke depan. Dan yang terakhir, pendidikan, Bang Hotman. Pendidikan itu akan sangat menentukan masa depan anak-anak kita. Pendidikan sangat menentukan. Oke, Ibu Devi gimana? Saran Ibu terakhir agar jangan terjadi lagi nih. Ya, saya hanya tinggal melengkapi apa yang disampaikan para beliau. Pertama, ketika sekarang terjadi peningkatan angka pelaporan, artinya apa yang dilakukan oleh negara untuk meyakinkan masyarakat bahwa yuk lapor, itu satu hal yang perlu kita apresiasi. Daripada itu kemudian terus ada di balik pintu-pintu tertutup di rumah masing-masing. Yang kedua, alarm sosial kita harus kita nyalakan. Artinya, kalau kita melihat ada hal-hal yang sepertinya tidak beres, tidak salah kalau kemudian kita membantu keluarga-keluarga tersebut bukan dalam konteks gibahnya, tapi kemudian kita melapor pada RT, polisi Babin tadi dan sebagainya untuk kemudian mengendus dan mencoba mencegah potensi-potensi tadi terjadi. Ibu sebagai psikolog, Ibu Novita, apa himbauan Ibu terhadap ibu-ibu di rumah? Karena katanya ancaman paling besar itu adalah justru dalam keluarga. Betul. Himbauan Ibu terhadap Ibu sebagai psikolog apa? Bahwa tantangan di dalam hidup selalu ada, stres di dalam hidup selalu ada, tetapi tidak membiarkan diri kita untuk masuk dan akhirnya menjadikan anak-anak menjadi korban. Tetap tegar, tetap belajar bagaimana menjadi orang tua. Setiap perbuatan apapun yang kita lakukan terhadap anak, kita menjadi contoh, kita menjadi modeling bagi mereka, dan itu akan menentukan masa depan mereka. Dan lakukan diet digital, hati-hati dengan konsumsi konten yang kemudian menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya akan membuat kita berhubungan dengan hukum. Algoritma, karena kalau kita bicara tentang media sosial. Karena bicara pornografi ini kan bisnis yang sangat serius. Apa mungkin sekarang ini dicegah pengaruh media sosial? Sudah nggak mungkin kan. Negara di sini harus berperan. Dan peran Bapak dan Ibu juga menjadi luar biasa. Gitu. Ya. Betul. Sudah terlalu. Persoalannya Bapak Ibunya sendiri juga yang asik masuk dengan konten-konten tersebut. Karena kecanduan pornografi yang paling kecil di dalam ruang konseling saya sendiri 9 tahun loh Bang. 9 tahun karena itu sekarang, adiksi pornografi. Karena 9 tahun, maksud umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Kecanduan pornografi. Yes. Kebayang nggak bagaimana otak yang pengasuhan itu sekarang di outsource kepada digital tadi. Orang tuh sudah tidak lagi ambil peran itu. Ini jadi orang tua utama sekarang medsos. Kita makin diskusi panjang, gue makin pusing, ya. Kita akhiri aja kita diskusi kita malam ini dengan pesan kepada ibu-ibu di rumah agar benar-benar mikir 1000 kali sebelum berbuat dan hati-hati, ternyata pornografi jauh lebih bahaya dari narkoba. Bapak-bapak juga, ya, tapi terutama karena ini adalah kasus pertama dua orang ibu mencabuli anaknya. Jadi hati-hati, justru ancaman terbesar itu adalah anggota keluarga kamu dan juga pengaruh medsos itu sangat, kejahatan digital itu sangat besar pengaruhnya terhadap kejahatan seksual dan pornografi. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9, hanya di Hot Room setiap Rabu malam. Silakan Pak. Ini Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.